Halo guys, kembali lagi dengan gue Panda di acara Alur Cerita Film. Pada episode kali ini gue akan bahas alur cerita dari film The Ride. Penasaran gimana ceritanya? Jangan kemana-mana, pantengin terus acara Alur Cerita Film by Founder Story. Pada bagian awal film kita diperlihatkan dengan seorang anak yang berteriak meminta tolong kepada salah satu penjaga rumah sakit. Dia bilang ada yang menyakiti ibunya. Tapi ketika penjaga tersebut keluar, dia malah dikeroyok oleh beberapa pemuda yang berniat ingin mengambil ID card-nya. ID card tersebut dioper ke anak yang tadi. Anak tersebut bernama John. Setelah mendapatkan ID card, John lalu masuk ke dalam ruangan. Dia mencuri beberapa obat lalu memasukkannya ke dalam tas. Dia lalu kabur bersama beberapa pemuda tadi. John lalu memberikan obat yang dicurinya tadi ke beberapa pemuda tersebut. Salah satu pemuda di kelompok tersebut adalah Rory. Dia adalah kakak kandung John. Mereka lalu memberikan luka sayatan ke leher John sebagai tanda bergabungnya John ke kelompok mereka. Di suatu hari berikutnya, John sudah berada di depan blok sel bersiap untuk dipenjara. Dia diantar oleh bibinya. Bibinya berjanji akan segera mencarikan pengadopsi yang baik untuk John. Fix this, okay? They adopt kids out of here all the time. John diantar oleh sipir ke blok selnya. Dia sekamar dengan anak gendut bernama Jose yang bersiap ingin membulinya. Dengan segera John langsung menghajar Jose sebelum Jose berbuat sesuatu kepadanya. Keesokan harinya ketika John sedang makan, datang 3 orang tahanan yang ingin menginterogasi John. Nampaknya mereka juga ingin membuli John. Mereka lalu membuka plester yang ada di leher John. Ternyata ada bekas luka sayatan kelompok Arya yang dia peroleh dari hasil kejahatannya di masa lalu. Suatu hari bibi John datang membawa kabar bahwa ibu John meninggal. Your mom passed away. John semakin frustasi. Setiap hari dia mengatasi rasa bosannya dengan menggambar. Lalu pada suatu pelajaran, John terheran ketika melihat tayangan sekelompok orang yang bersepeda bisa terbang sampai ke langit. Kita dibawa di waktu 7 tahun kemudian. John kini sudah dewasa. Ketika John sedang berseteru dengan tahanan lainnya, tiba-tiba dia dipanggil oleh sipir. Ternyata bibinya sudah menunggunya untuk bertemu dengan John. Bibi John mengabarkan bahwa dia sudah menemukan keluarga yang akan mengadopsinya dengan syarat John harus menjalani masa pembinaan selama 1 tahun. You gotta think about it as probation. A fostering period is a year. Selama 1 tahun itu, John harus berkelakuan baik dan tidak membuat masalah dengan pihak berwenang. They are gonna bounce you back in here. What you gotta do is last a year and you'll be eligible for it. 1 tahun sudah berlalu. Datanglah sebuah keluarga yang akan mengadopsi John. Mereka adalah pasangan suami istri bernama Mariana dan Eldridge. Mereka memperkenalkan diri kepada John. Mereka lalu menyuruh John memperkenalkan diri. Tapi John sangat buruk perihal memperkenalkan diri. There's not much to tell. John lalu memperlihatkan hasil karyanya kepada mereka. Itu merupakan gambar Odysseus dan Cyclops. Mereka setuju untuk mengadopsi John lalu membawa John pulang. Sesampainya di rumah, seperti biasa John selalu mengeluarkan kata-kata yang tidak mengenakan. Tapi Eldridge menanggapinya dengan sabar. Made this kind of dough. John, I'm an engineer.
I'm a specialist in my field, fixing problems others can't figure out. Mariana menunjukkan kamar John. Your room is to the left. Sebelumnya Mariana sudah mendaftarkan John di SMA El Dorado dan sekarang dia bersiap untuk pergi ke sekolah. Dia diantar oleh Mariana dan Eldridge. Dalam perjalanannya masuk ke kampus, John terus memperhatikan aksi freestyle atlet BMX di depannya. Yo, watch it. Dia juga sempat memperhatikan gadis bernama Sherry. Ketika di kelas, John diejek perihal sepatunya oleh anak-anak BMX tadi. Lalu John juga sempat membantu Sherry menjawab pertanyaan guru. Dari situ makin akrablah John dengan Sherry. Sherry, please validate my existence. King Leonidas. John membalas perbuatan anak BMX tadi dengan mencopot roda BMX mereka ketika John izin ke toilet. Nice wheels, bro. Ketika di rumah, John ditegur oleh Eldridge karena apa yang dilakukan John itu merupakan suatu hal yang kekanak-kanakan. I swear, I thought you were smarter than this. That was embarrassing, John. Ketika makan malam dengan agak canggung, John berharap untuk dibelikan sepeda BMX Collard hijau. I was expecting collard greens. Keesokan harinya seperti biasa, John diantar oleh Mariana dan Eldridge berangkat ke sekolah. Tapi tidak seperti biasanya, kali ini Mariana bersikap tegas terhadap John karena John merasa malu masuk ke kampus. No, don't placate him, Eldridge. You are a fool if you judge people by the way they look. Now get up. Ketika jam pulang kampus, Sherry terlihat sedang menghampiri John. Di sini kita bisa lihat bahwa Sherry ini orangnya sangat menyukai sains dan skateboard. For example, back in the day, skaters were cracking their skulls from clay and steel wheels. And finally, we have the balance between abrasion and traction. Lalu John terlihat dengan sengaja mencuri majalah dari tas seseorang. John lalu pulang jalan kaki. Dia tidak sengaja melewati sirkuit BMX, dan dia terlihat biasa saja. John diomeli Mariana karena dia sudah pulang tapi tidak mengabari Mariana. Tidak hanya itu, Eldridge juga bersikap tegas terhadap John. John masih penasaran kenapa Mariana dan Eldridge memilih John untuk diadopsi. Kenapa bukan anak yang lain? Eldridge menjawab, setiap orang punya kesempatan kedua. Everybody deserves a second chance. Di hari berikutnya, tanpa diketahui oleh John, Eldridge membelikan sebuah sepeda BMX untuk John. Tapi bukannya terima kasih, John justru berkata tidak sopan kepada Eldridge. Eldridge sangat marah dengan John. Do what you want. I don't even care. Malam harinya, Eldridge baru mengetahui bahwa John tidak bisa naik sepeda. Gotta be kidding me. Keesokan harinya, Eldridge mengajak John ke suatu tempat untuk mengajari dia naik sepeda. Walaupun di awal John sangat keras kepala dan gengsi tidak mau diajari. I don't want your help. Why? Eldridge sudah terbiasa dengan watak pikiran John. Tidak butuh waktu lama untuk dia bisa membujuk John belajar sepeda.
Akhirnya John bisa naik sepeda dan pelan-pelan mereka berdua mulai akrab. Kini John sudah tidak diantar lagi pergi ke sekolah. Sesuai kemauan Eldridge, John pergi kemana-mana menaiki sepedanya. John juga lebih serius belajar freestyle BMX. Tidak hanya itu, John juga lebih sering berduaan bersama Sherry. Suatu hari, Eldridge mengajak John pergi sepedaan ke sirkuit. Tapi tanpa diduga sebelumnya, ternyata Rory dan kelompok Arya sudah berada di sana. Mereka mulai memancing keributan dengan Eldridge dan John, dan pada akhirnya mereka berkelahi. Salah satu orang dari kelompok Arya bernama Jack memukul kepala Eldridge dengan botol. Lalu mereka membawa sepeda John kabur. Eldridge pun dirawat di rumah sakit. Mariana mulai menceritakan masa lalu Eldridge. Di masa lalu, Eldridge adalah seorang pegulat. Dia dituduh menyerang wanita kulit putih yang menyebabkan dia dipenjara. Hingga pada akhirnya dia menderita tumor jinak yang mempengaruhi dia tidak bisa punya anak. But it affected his chances of ever producing children. Lalu kenapa dia memilih John untuk diadopsi? Alasannya adalah dia melihat sisi baik John ketika John berusaha menyelamatkan ibunya. Because of the reason behind what you did. I was trying to help my mom. Lalu pada suatu hari, John terlihat mendatangi markas kelompok Arya. Dia mengendap-endap masuk ke gudang. John sudah menemukan letak sepedanya, tapi dia tidak sengaja menyenggol sesuatu yang menyebabkan salah satu orang dari kelompok Arya menyadari keberadaan John. Mereka lalu mengejar John menggunakan mobil. Disinilah John mulai menunjukkan perkembangannya menaiki BMX. Mereka terus mengejar John dan untuk pertama kalinya aksi freestyle John ditunjukkan. John berhasil kabur. Keesokan harinya di kampus, John berani taruhan bahwa dia mampu melakukan aksi freestyle 360. With a 360. Disaksikan banyak mahasiswa, John melakukan aksinya. Dan dia berhasil memenangkan taruhannya. Eldridge sudah pulang dari rumah sakit. Dia bangga dengan John karena berhasil mencuri sepedanya kembali. So John stole it back. John menghadiahi Eldridge sesuatu. Eldridge menghampiri kamar John. Eldridge lalu memeluk John dengan penuh haru. Tanpa diketahui oleh John, diam-diam Sherry telah mengupload video freestyle 360 John ke YouTube dan telah mendapatkan banyak view. That's huge. Sherry juga merekomendasikan John ke MVP BMX bernama Scott Carroll. That is Scott Carroll. He's the MVP of BMX.
John dan Sherry sudah berada di sirkuit. Scott ingin melihat langsung aksi John. All right. Gotta have more than a 360, man. Put this on. Scott memuji aksi John. Dia juga menawarkan John untuk bergabung dengan timnya. Train with us. We'll see what happens. Okay, yeah. Good job. Setiap hari, John semakin menunjukkan perkembangannya. Hingga pada suatu hari, Eldridge bertemu dengan Rory setelah dia mengantarkan John ke tempat berlatih. Why don't you get the hell out of here? Ternyata Rory datang hanya ingin melihat John berlatih. I'm just here to watch my kid, brother. Scott memberitahu timnya bahwa tahun ini Ethnisius mensponsori warga BMX Lucas Oil. Tapi sayangnya Scott hanya bisa membawa 5 orang dari timnya untuk ikut berkompetisi. Satu persatu dari tim Scott mendapatkan kesempatan 1 putaran untuk menunjukkan yang terbaik. Everybody gets one run. Show me your best. Entah kenapa di saat-saat yang penting ini, John malah teringat masa lalunya. Dia pun terjatuh. John menyesali kegagalannya. Eldridge berusaha menenangkan John. Lalu Eldridge dengan sengaja mendatangkan Rory. Rory mengungkapkan kejadian sebenarnya di masa lalu. Di masa lalu, John pernah menusuk ayahnya demi menyelamatkan ibunya. Ibu John sengaja membuat John dipenjara karena ingin menyelamatkan John dari dendam ayahnya. Mom asked me to protect you from Dad. Kini John sudah berdamai dengan kakaknya. You got some good moves. Not good enough. They cut me. I'm a non-starter. John lebih sering menghabiskan waktu bersama Rory. Lalu suatu hari, John dengan sengaja mempertontonkan aksinya kepada tim Scott. Dia sukses membuat Scott kagum. John juga bilang bahwa itu adalah aksi dia yang sebenarnya. John juga mengancam bahwa dia akan pindah ke tim lain jika dia tidak diajak. Bring me to Los Angeles. I'll find another team. Scott akhirnya mau mengajak John. Why didn't you do that last time? Turnamen sudah hampir tiba. John mengajak Eldridge untuk mendampinginya. Di lain tempat, kelompok Arya kebingungan dengan menghilangnya Rory. Di lain tempat lagi, John, Eldridge, dan Rory sedang memodifikasi sepeda. Rory mengatakan sudah waktunya dia untuk cabut. I gotta get going, little brother. All right. Rory. Di perjalanan pulang, Rory melihat mobil kelompok Arya sedang menuju ke rumah John. Kelompok Arya bersiap untuk membakar rumah John, tapi aksi mereka digagalkan oleh Rory. Rory dihajar oleh kelompok Arya. Eldridge dan John berlari keluar menyelamatkan Rory. Rory akhirnya dilarikan ke rumah sakit.
Rory menyemangati John untuk tetap ikut di kompetisi BMX. Rory juga akan mengungkapkan semua kejahatan Jack ke polisi agar John tidak perlu khawatir lagi soal Jack. I'm gonna tell the cops everything. All the stuff we did. John dan Eldridge pergi ke sirkuit. Tampaknya Scott ingin mengadakan pelatihan kepada timnya sebelum hari H kompetisi dimulai. Scott lalu memperkenalkan Forrest dari Charlotte Lucas. Dia adalah pihak sponsor yang mensponsori tim Scott. Forrest menantang tim Scott untuk melakukan gerakan yang lebih, dan itu merupakan PR buat Scott. Doc. Yeah. Eldridge lalu mengajak John ke suatu restoran. Ternyata di sana sudah ada Mariana, Bibi John, dan Sherry yang menunggunya. John bingung kenapa Sherry mengucapkan selamat kepadanya. Bibi John menyerahkan surat adopsi resmi kepada John untuk ditandatangani. Ternyata Mariana dan Eldridge mempercepat proses adopsi John yang pada awalnya memerlukan waktu 1 tahun. So, no matter what happens, John, from here on out. John lalu menandatanganinya. Mereka pun tak kuasa menahan tangis. Suasana di meja makan pun kembali ceria. Dan akhirnya kita dibawa ke acara kompetisi Lucas Oil BMX Nasional. Rory menyaksikannya melalui televisi. Seorang atlet BMX bernama Larry Edgar diperkenalkan sebagai juara BMX tahun lalu. Satu persatu juri juga diperkenalkan. Ronde pertama sudah dilangsungkan, dan kini giliran John beraksi. Hasil dari ronde pertama, John McCord berada di posisi 2, yang di atasnya ada Larry Edgar. Dan sekarang Larry Edgar beraksi. Kini giliran John. Dia menampilkan trik 720 di lompatan terakhir, dan dia terjatuh. John goes down. Petugas medis menghampirinya. Keputusan juri adalah Larry dan John sudah terikat. Mereka berdua sudah berada di posisi teratas. Jika John tidak bisa lanjut, maka Larry yang akan menang. Eldridge lalu berusaha menyembuhkan John dengan 1 kali gerakan. Okay. 1. Larry dan John lalu dipindahkan ke area yang lebih ekstrim. Larry melakukan aksinya dengan sangat baik. Big corked out backflip. No one does it with such style as Edgar. Kini giliran John. Apakah dia bisa? John mengingat momen-momen bersama Eldridge. John meluncur. Tanpa diduga, John melakukan trik yang belum pernah ada sebelumnya. Dan para juri sepakat bahwa John adalah pemenang di Lucas Oil BMX Nasional tahun ini.
akhir film kita diperlihatkan John yang sedang mengunjungi makam ibunya. Ini adalah kisah nyata, guys. Oke, sekian dulu acara Alur Cerita Film by Founder Story. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Dan sampai jumpa di acara Alur Cerita Film episode selanjutnya.